Hyun Woo terus berusaha mengambil ponsel Hae-in, agar dia bisa menghapus pesan yang dikirim oleh kakaknya. Begitu Hae-in masuk ke kamar mandi, Hyun Woo pun masuk ke kamar Hae-in dan mengambil ponselnya. Sayangnya, ponsel Hae-in di-password dan Hyun Woo tidak tahu apa sandinya. Setelah beberapa kali mencoba, Hyun Woo teringat sebuah angka yang ternyata membawa kesan mendalam dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua. 1031 atau 31 Oktober, yang merupakan hari perkiraan lahir anak pertama mereka yang entah. Karena apa? Tak ada lagi kabar beritanya. Hyun Woo yang melihat Hae-in keluar dari kamar mandi menjadi gugup karena dia hampir saja ketahuan. Hyun Woo bilang kalau dia tidak bisa tidur, makanya dia datang ke kamar Hae-in, membuat Hae-in salah sangka dan mengira kalau Hyun Woo tidak bisa tidur karena memikirkannya. Namun Hyun Woo yang sudah selesai dengan misinya, bilang kalau Hae-in pasti sangat lelah, jadi dia harus segera beristirahat, membuat Hae-in mengira kalau Hyun Woo sangat perhatian padanya. Pagi harinya, Hyun Woo yang melihat Hae-in minum jus jeruk menjadi cemburu, ketika dia ingat kalau semalam, Yeon Seong berpesan pada Hae-in yang mabuk, bahwa Hae-in harus minum jus jeruk sebagai obat pengar. Hyun Woo menjadi salah tingkah ketika Hae-in mendekatinya, dan dia mengira kalau Hae-in akan menciumnya. Jantungnya menjadi berdebar, namun dia mengira itu terjadi karena dia takut pada Hae-in. Apalagi ketika Hae-in memuji kalau dia tampan, Hyun Woo bertingkah seperti anak kecil yang baru mendapatkan permen dari orang tuanya. Suasana hati Hyun Woo menjadi bagus, sehingga dia pun terus melihat ke arah Hae-in yang sedang rapat dengan para staf, dan dia ikut tertawa ketika melihat Hae-in tertawa. Dia bahkan berteriak ketika melihat Hae-in hampir terjatuh dari eskalator dan membelikan hadiah sepatu, karena khawatir Hae-in akan kembali terjatuh saat menggunakan sepatu dengan hak tinggi. Dia bahkan tak sadar tersenyum ketika melihat Hae-in memakai sepatu itu. Namun ketika dia melihat kebersamaan Hae-in dan Eun Seong, apalagi Hae-in tidak marah ketika Eun Seong menyentuh rambutnya, seketika hatinya pun terbakar api cemburu. Saat Hae-in hendak rapat dengan Herman untuk membahas kerjasama Queen's Group dengan Herchena, Eun Seong memberitahu Hae-in kelemahan Herman, jika dia ingin agar pria itu menerima kerjasama dengannya. Dengan trik yang diberikan oleh Eun Seong ini, Hae-in akhirnya dengan mudah mendapatkan keinginannya untuk membuka toko Herchena di pasaraya Queen's, membuat Hae-in merasa berhutang budi pada Eun Seong karena telah membantunya. Setelah makan malam dengan Yangki, Hyun Woo yang melihat penjual kue kacang, jadi teringat Hae yang menyukai camilan ini. Dia pun membelikannya, membuat Yangki yakin kalau sebenarnya Hyun Woo mencintai istrinya. Tiba-tiba, Hae-in mengiriminya pesan yang memintanya untuk segera pulang, karena dia punya kabar yang pasti akan membuat Hyun Woo senang, membuat Yangki yang ada di sana mengira kalau Hae-in akan menyerahkan asetnya sebelum kematiannya. Ternyata, Hae-in memberi kabar tentang peluang penyakitnya yang kemungkinan akan sembuh, karena salah satu pusat pengobatan kanker di Eropa sedang meneliti untuk mengobati penyakit yang sama dengan yang diderita oleh Hae-in. Seketika, Hyun Woo langsung membayangkan bagaimana kehidupannya di masa depan yang akan terus dirongrong oleh istri dan mertuanya. Karena itu, dia pun berpikir kembali kalau dia harus menggugat cerai Hae-in begitu Hae-in sembuh. Namun dia juga kembali membayangkan kalau Hae-in pasti akan membunuhnya karena berani mengkhianatinya. Hyun Woo yang melihat Eun Seong bersama Hae-in ke rumahnya untuk membahas kerjasama dengan Herchena, merasa cemburu karena Hae-in terlihat begitu nyaman berada di samping Eun Seong. Dia pamer betapa Hae-in perhatian padanya hingga tak membiarkannya minum kopi ketika perutnya kosong. Namun Eun Seong membalasnya dengan bilang kalau Hae-in selalu minta bantuan darinya karena hanya dia yang bisa membantu Hae-in. Mendengar itu, membuat Hyun Woo merasa tersinggung, sehingga dia berpesan pada Hae-in agar tak membiarkan pria manapun menyentuh rambutnya, kecuali tukang salon yang menata rambut Hae-in. Meski begitu dia masih mengelak ketika Yangki bilang kalau sebenarnya dia menyukai Hae-in. Nyonya Hong mendatangi Hae-in dan menyalahkannya, karena Eun Seong menolak berinvestasi pada bisnis yang saat ini dikelola oleh Su Cheol. Hyun Woo yang melihat Hae-in hampir pingsan, meminta pada mertuanya untuk meninggalkan tempat mereka, dan dia beralasan kalau sejak pagi, Hae-in sudah tidak enak badan, jadi sekarang dia harus beristirahat. Mendengar itu, Nyonya Hong marah, karena menganggap Hyun Woo mengusirnya saat dia masih berbicara pada Hae-in. Hyun Woo pun mendesak agar Hae-in memberitahu keluarganya tentang penyakit yang dia derita sekarang.
Namun sekali lagi Hai-in menolak, bukan hanya semata-mata karena mereka akan mengambil asetnya, atau karena klub 1 triliun itu, tapi lebih dari itu, dia tidak ingin membuat keluarganya shock. Orang tuanya sudah pernah kehilangan anak, dan dia tidak mau membuat mereka merasa takut, kembali merasakan hal yang sama. Lagi pula dia yakin, kalau dia pasti akan sembuh, jadi dia minta pada Hyun-woo untuk tidak memperlakukannya seperti pasien. Di tempat lain, Yeon-seong sedang menyusun rencana untuk membuat para pemegang saham Queens Group berinvestasi di tempat lain dan menggunakan saham mereka sebagai jaminannya. Dan ketika mereka tak punya dana cair, mau tidak mau mereka akan menjual saham mereka kepadanya. Selain itu, dia juga berencana membuat Ketua Hong diperiksa oleh kejaksaan atas dugaan penggelapan dana. Dia menganggap perusahaan itu sebagai makanan lezat yang siap dia santap. Kakek Hong sendiri masih belum menyadari kalau anak buahnya sedang menggunakan saham mereka sebagai jaminan untuk berinvestasi di tempat lain. Hai-in yang tak hadir di hari ulang tahun mertuanya, mengunjungi mereka dengan membawa banyak hadiah untuk dibagikan kepada para warga di sana. Hyun-woo yang tahu dari ibunya kalau Hai-in sedang berada di kampungnya, bergegas menyusul Hai-in dan mencarinya. Namun, karena dia tidak menemukan Hai-in di rumah dan di balai desa, Hyun-woo yang khawatir mencari Hai-in dengan sepeda berkeliling desa. Betapa kagetnya dia ketika melihat Hai-in dalam kondisi yang sangat kotor dan ketakutan, karena Hai-in tidak ingat bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Hyun-woo yang sangat khawatir memeluk Hai-in dan mencoba menenangkannya.